Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Ketua kelas silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ketua kelas. Gimana anak-anak hari ini kabarnya? Oke, Nadia, terlambat nggak tadi? Tidak ya. Sudah sarapan? Sudah. Rumah di mana? Desa. Berangkat jam berapa? Jam 5. Jam 5. Setengah 6 ya. Setengah 6 sampai sini setengah 7? Enggak. Jam Jam 6. 6 ya. Oke. Burhan, gimana kabarmu? Alhamdulillah, sehat, Pak. Tadi malam belajar nggak? Enggak. Tapi sekarang siap belajar kan ya? Siap, Pak. Oke, sip. Mantap. Mudah-mudahan yang lain juga siap, ready. Hari ini sehat semua dan siap untuk mengikuti materi. Kemudian terlebih dahulu anak-anak saya mau ngecek ke daftar kehadiran. Itu saya lihat kok ada bangku 01. Ahmad Ja'far? Hadir. Oke. Vivin? Oke. Vanda? Sakit mulai kapan? Kemarin ya. Ada suratnya? Oh di PK ya, oke, sip. Terus Burhan ada ya? Oke, makasih. Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan. Nanti tolong itu Vanda dijenguk ketua kelas, koordinir ya. Mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa bergabung lagi dengan kita. Oke, anak-anak masih ingat pertemuan kemarin? Masih. Siapa yang masih ingat? Ya. Siapa? Jihan, silakan Jihan. Materi pertemuan kemarin adalah terbiasa saling menasihati dan berbuat Oke. baik. Dan berbuat baik. Gimana cara mengimplementasikan materi itu ke dalam pengalamanmu sehari-hari? Hikmah dan manfaat saling menasihati. Salah satu hikmah mengapa kita harus saling menasihati adalah karena setiap orang mendambakan keselamatan hidup. Keselamatan dari kerusakan dari hal-hal yang membahayakan dirinya, lahir atau batin. Kemarin hari Minggu saya keluar main ke rumah teman. Kemudian saya pulang terlambat dan bahkan sampai malam. Kemudian saya ditegur oleh orang tua. Oke, kalau di kos mungkin dimarahi ibu kos juga ya. Ya. Oke, ada yang ngekos nggak? Ada kan ya? Oke. Yang lain sudah paham dengan materi pertemuan kemarin? Sudah, alhamdulillah. Mudah-mudahan materi itu bermanfaat dan terus diingat sampai nanti di kehidupanmu. Kita masuk di babak baru, yaitu kompetensi dasar kita materi hari ini adalah yang pertama, mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, mempresentasikan makna sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai perwujudan iman kepada qada dan qadar. Ada yang tahu qada dan qadar? Nanti kita bahas. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini kalian diharapkan dapat meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran dapat bersikap optimis. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari Anda selalu optimis, kemudian mau berikhtiar atau berusaha, kemudian bertawakal atau berpasrah diri untuk mengimplementasikan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kok diam semua? Oke, ikuti coba. Kalau saya bilang 1, maka jawabannya pagi. Kalau saya bilang 2, jawabannya siang. Kalau saya bilang 3, jawabannya malam.
Oke. 3. Pagi. Belum konsen berarti. Terus 2. Siang. Oke. 3. Malam. 1. Pagi. Oke, malam. 3. Oke, pagi. 1. Oke. Siang. 2. Oke, berarti cuman dibolak-balik aja itu. Itu berarti sudah connect ya. Oke, permasalahan di rumah ditinggal dulu. Sekarang konsen di pembelajaran hari ini. Oke, ada yang punya masalah? Semua orang pasti punya masalah. Jadi ditinggal dulu. Oke, sebelum kita, sebenarnya ada diskusi hari ini, tapi sebelum ke situ, coba lihat video hari ini untuk menginspirasi Anda sekalian. Nah, yang ini masih segar, harus saya jual. Astagfirullahaladzim, udah busuk, harus saya buang. Oke, sudah ada gambaran tentang materi hari ini? Ada. Kalau ada, sebelum kita ke selanjutnya, coba baca materi. Terserah Anda pakai materi yang sudah ada di buku paket, ataupun nge-review materi-materi yang ada di internet melalui HP kalian, silahkan. Saya beri waktu 10 menit. Oke, sudah? Membaca materi di internet ataupun di buku paket sudah, nonton video sudah, berarti punya gambaran materi tentang hakikat beriman kepada qada dan qadar. Oleh karena itu, saya punya soal. Lutfia memiliki cita-cita ingin menjadi juara kelas. Untuk mewujudkannya, ia giat belajar. Ketika pembagian rapot, Lutfia dinyatakan peringkat ke-1. Perilaku Lutfia merupakan contoh. Ada yang bisa jawab? Iya, Emil. Betul? Betul. Oke, makasih. Berarti sudah mulai masuk ini materinya. Oke, kalau sudah sekarang silakan bentuk 3 kelompok. Sesuai dengan porsi susunan bangku ya. Kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Kelompok 1 materinya lingkungan keluarga ya. Lingkungan keluarga, kemudian yang kelompok 2 lingkungan sekolah, yang kelompok 3 lingkungan rumah bertetangga. Oke ya. Oke. Kalau sudah silahkan kalian menganalisa materi-materi tentang lingkungan-lingkungan yang ada pada tugas kalian itu. Silahkan. Saya kasih waktu 10 menit. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil resumnya. Oke, sudah? Sudah selesai? Yakin sudah diresum? Kalau sudah, silakan ketua kelompoknya mewakili untuk mempresentasikan hasil resum diskusimu. Silakan kelompok pertama dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan penerapan perilaku qada dan qadar di lingkungan rumah atau keluarga. Sebagai seorang anak adalah bagian dari anggota keluarga, maka ketika di rumah seorang anak sudah seharusnya taat kepada kedua orang tua, giat membantu orang tua dan juga berperilaku baik. Karena kami yakin ketika kami baik dan hormat kepada kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Oke, itu di lingkungan Rumah atau keluarga.
Oke, itu penerapan beriman kepada qada dan qadar di lingkungan rumah dan keluargamu, bapak, ibu, dan lain sebagainya yang ada di rumahmu. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 tentang penerapan qada dan qadar pada lingkungan sekolah. Setiap manusia telah ditentukan qada dan qadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai seorang pelajar, kita wajib mengimaninya. Contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar di lingkungan sekolah adalah ketika kita belajar seharusnya berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai prestasi belajar yang baik. Dalam berusaha meraih itu, kita tidak perlu saling ejek antar teman. Karena setelah kita berusaha dengan sebaik-baiknya, kita tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita percaya bahwa setiap siswa pasti akan mendapatkan hasilnya sesuai takdir tanpa ragu untuk tertukar. Oke, itu di lingkungan Sekolah. Penerapan qada dan qadar di lingkungan sekolah, termasuk di kelasmu itu. Oke. Terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Oke, pengertian qada dan qadar. Qada dan qadar itu adalah hukum, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya. Jadi ketika makhluk ini sebelum diciptakan oleh Allah sudah ditentukan itu skenarionya. Paham ya? Oke. Selanjutnya mungkin hari ini ada yang bisa menyimpulkan. Saya, Pak. Oke, siapa? Hilda ya? Oke, Hilda, silahkan disimpulkan. Makna beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar atau takdir berjalan menurut hukum sunnatullah. Artinya keberhasilan hidup seseorang sangat tergantung sejalan atau tidak dengan sunnatullah. Yang A. Meyakini bahwa Allah menentukan nasib manusia dan tidak Oke, bisa. baca soalnya dulu. Ya, Pak. Setiap muslim hendaklah menyadari bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini tidaklah terjadi secara kebetulan. Adapun dari segala peristiwa yang terjadi, jika itu menyenangkan, maka hendaklah selalu bersyukur, dan jika tidak menyenangkan, maka hendaklah senantiasa bersabar. Oke, bentar. Betul? Betul. Oke. Berarti semua sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya pikir materi hari ini cukup itu. Saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa akhir untuk penutupan kegiatan belajar kita. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas. Anak-anak, sebelum kita tutup, saya ingatkan pertemuan yang akan datang mudah-mudahan lengkap. Fanda sudah masuk. Terus kemudian silahkan dipelajari tentang dalil-dalil tentang beriman kepada qada dan qadar. Biar nanti pada waktu materi pertemuan yang akan datang dilaksanakan, Anda sudah mempunyai sedikit wawasan terkait itu. Oke, kemudian materi kita yang akan datang adalah dalil-dalil tentang qada dan qadar. Oke, terima kasih atas kerjasamanya hari ini yang luar biasa. Semangat semuanya. Oleh karena itu di jam akhir ini nanti kalau pulang hati-hati di jalan dan langsung pulang ke rumah. Dan jangan lupa salam kepada keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.